Selamat sore Mbak. Kesempatan kali ini kami izin mewawancarai ya terkait bagaimana sih cara UMKM Dapur Mamika ini sendiri untuk menyesuaikan produk atau layanan ketika selera pelanggan atau konsumen itu berubah. Kalau dari saya pribadi selaku ownernya Dapur Mamika kan ini udah 2 tahun. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun mau ke 3 tahun. Ini untuk apa tadi? Minat Untuk menyesuaikan produk atau menyesuaikan layanan. produk atau layanan. Kalau untuk produk, saya biasanya memang per 6 bulan sekali atau 1 tahun itu pasti ada menu baru gitu. Jadi kayak sekarang nih contohnya udah lama lah, udah ada lah kayaknya 6 bulan sudah ada. Yang selalu saya jual tuh hanya ayam serundeng, fokusnya kan ayam serundeng, ayam bakar, lele, nila, segala macam gitu-gitu Kak. Tapi sekarang karena saya ngerasa apa ya yang bisa ditambahin lagi, maka ada menu baru di sini tuh ayam bumbu hitam. Terus awalnya saya nambahin nasi daun jeruk dulu gitu. Nah, dari nasi daun jeruk berjalan, saya lihat pangsa pasarnya cocok nggak nih dengan nasi daun jeruk. Ternyata peminatnya banyak, jadi tetap tuh berjalan. Nah, selang berapa bulan kemudian baru kurang lebih baru 2 minggu yang lalu saya baru nambahin menu bumbu hitam sama ayam kremes. Jadi kalau dari saya sendiri saya lebih ke coba menu baru, mana yang cocok lanjut, enggak tinggalin gitu. Selanjutnya nih, menurut owner sendiri, bagaimana sih penting nggak untuk kita memahami tren dan selera konsumen agar usaha kita itu tetap diminati? Penting, sangat penting. Tren ya, jadi untuk tren, tapi lagi-lagi untuk bagi saya kalau tren itu penting ya, namanya zaman sekarang tuh lebih ke FOMO, ikut-ikut dicoba. Kalau tapi tetap kuncinya ada di rasa. Kalau untuk jualan makanan, kalau bagi saya kuncinya di rasa. Kita ngikutin tren, tapi kalau tren yang itu kita ikutin dengan kualitas kita tetap kasih yang terbaik, mereka coba enak balik lagi. Tapi kalau memang kita ngikutin tren, mereka coba nggak enak rasanya, mereka tinggalin gitu. Jadi tetap kalau yang namanya kita jualan makanan, menurut saya yang utama itu rasa gitu. Oke, bagaimana sih Mbak dari owner sendiri itu untuk mengetahui ketika ada konsumen atau pelanggan yang mulai mengenali perubahan kebutuhan yang ada di pasar gitu, kayak gimana usaha Anda mengetahui atau mengenali perubahan kebutuhan dan selera pelanggan di pasar? Kalau dari saya sendiri memang sama aja sebenarnya, ini kayak pertanyaan yang tren tadi ya kan, selera pelanggan. Tapi untuk mengetahui dari selera pelanggan dengan apa yang saya jual tuh cocok atau enggak, mungkin bisa dilihat dari menu yang best seller gitu. Nah, kalau ngelihat dari best sellernya apa yang berkurang, berarti kan itu yang mereka menurun loh gitu kan. Tapi kalau untuk yang tren tadi, sebenarnya ini pertanyaannya hampir sama kayak yang tadi. Kalau untuk tren ya saya ngikut tren gitu kan, tapi tetap menjaga kualitas dan rasa. Nah, kalau untuk yang pertanyaan ini menurut saya sama kayak tadi, mungkin jawaban saya lebih sama seperti yang tadi itu, tapi untuk melihat selera pelanggan dari pembelian mereka, dari omset saya, terus dari penjualan saya, ngelihat mana menu yang best seller atau yang sudah menurun. Baik Mbak, pertanyaan selanjutnya, tantangan apa yang paling berat saat melakukan perubahan-perubahan tadi itu, dan bagaimana menurut Mbak sendiri untuk mengatasi perubahan itu? Tantangannya apa ya? Tantangan apa? Perubahan apa? Ya. Tantangan yang paling berat saat melakukan perubahan kayak mungkin kayak nambah menu atau apa gitu, Atau penurunan. Iya, penurunan Gitu. Kalau untuk dari nambah menu ya, kalau dari saya pribadi, sebelum kita fokus untuk jadi tambah menu, semua sudah saya coba trial ya kan. Nah, kalau memang jadi nih ada tambahan menu, kayak pengalaman saya pribadi aja ya, saya di sini nambah menunya ayam bumbu hitam ya kan. Saya cari cara gimana saya menambah menu itu tapi nggak buat saya lebih kerepotan lagi
seperti contohnya ini ayam bumbu hitam. Basicnya tetap ayam yang sama, ayam yang digoreng. Untuk masaknya juga sama, diungkep gitu. Untuk pelayanan hanya digoreng tapi tanpa bumbu hitam. Jadi yang saya tambahin hanya bumbu hitamnya. Baik, pertanyaan selanjutnya menurut Mbak Owner sendiri, apa kunci agar UMKM Dapur Mamika ini tetap bisa bertahan dan berkembang di tengah banyak perubahan pasar? Oke, kalau dari saya pribadi, dengan pengalaman yang sudah dijalankan, alhamdulillah berjalan 2 tahun, ini sudah mau 3 tahun, yang utama saya jaga itu kualitas. Ya, untuk rasa saya jaga banget, terutama ke karyawan, karena kadang saya kan nggak di tempat, banyak lah sebenarnya karyawan yang di tempat gitu. Selalu saya pesankan, ada setiap bulan itu pasti briefing, ada obrolan, kita ngobrol, bukan briefing tapi obrolan kayak ada masalah apa aja, jadi dari owner ke karyawan pun saling terbuka, ada masalahnya apa atau saya ada kurangnya apa gitu kan. Terus kalau untuk hariannya saya biar tahu untuk karyawan nih, ya kan, untuk karyawan CCTV itu selalu ada, jadi bisa memantau mereka gimana cara kerjanya. Karena yang pertama kan tadi kata saya rasa, yang kedua itu layanan. Saya harap pelayanan bisa cepat gitu.